Kepala BNPB Doni Monardo dan Menteri Sosial memantau langsung penanganan bencana gempa di Majene, Sulawesi Barat sesuai instruksi Presiden sesaat setelah gempa terjadi. Sesampainya di Mamuju, Sulawesi Barat, Kepala BNPB Doni Monardo, Menteri Sosial segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Menurut tenaga ahli BNPB Egy Masadiah, Kepala BNPB Doni Monardo telah menginstruksikan 4 helikopter BNPB dikerahkan ke lokasi bencana. Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma Maharini memerintahkan jajarannya untuk segera mengirim personel Taruna Siaga Bencana, tim layanan, dukungan sosial, dan bantuan logistik. Dari video yang dikirimkan pihak BNPB, tampak sejumlah kerusakan bangunan hingga infrastruktur. Akibat gempa bumi beruntun yang mengguncang Majene, Sulawesi Barat, dan hingga pukul 17 sore waktu Indonesia Barat, BNPB menyebut 34 orang meninggal dunia akibat gempa di Sulawesi Barat. Kepala BNPB bersama Menteri Sosial akan meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa, termasuk menyiapkan lokasi pengungsian yang menurut rencana salah satunya akan dipusatkan di Stadion Manakara Mamuju. Jadi tinggal nanti berapa semua tenda di set dari sekarang bisa pagi. Dia bukannya Wita ya? Tenda datang langsung dipasang. Ya. Jadi mungkin di sini rumah sakitnya, ya kan. Nanti mana tempat penginapan, mana lagi MCK-nya. Ya, udah jadi satu aja semua di sini. Saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini di Majene, Sulawesi Barat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Sudin Samsudin. Sudin, bisa Anda informasikan kepada kami seperti apa kondisi terkini di sana? Apakah proses evakuasi masih dihentikan untuk sementara waktu terkait cuaca, Sudin? Ya, baik Siti dan juga saudara, hingga saat ini pihak BPBD dan tim SAR gabungan untuk sementara waktu karena kondisi cuaca yang ekstrim, hujan yang deras itu masih sekarang menghentikan pencarian. Sampai saat ini dilaporkan korban meninggal dunia ada 9 orang, khususnya di Kecamatan Malunda. Ada 62 orang luka yang sekarang dirawat di rumah sakit. Cynthia. Iya, selain 62 orang luka, adakah temuan baru yang ditemukan oleh tim gabungan terkait proses evakuasi yang berlangsung hingga sore tadi, Sudin? Ya, hingga sore tadi sampai saat ini yang sudah dihentikan pencariannya itu masih sekira ada 9 orang yang meninggal dunia dan 62 orang dilarikan ke rumah sakit. Sementara ada 62 rumah juga yang mengalami rusak. Sampai saat ini dilaporkan titik longsor sudah bertambah hingga 2 titik longsor, yakni masing-masing ada di Malunda. Hingga saat ini kondisi pengungsi di pengungsian masih sangat membutuhkan bantuan berupa makanan, perlengkapan, dan jaket, dan serta tenda untuk mereka bernaung di tempat hujan. Mereka mencari ketinggian karena hingga saat ini sudah terjadi 30 kali guncangan setelah guncangan yang besar 66,2 skala Richter. Ya. Iya, Sudin, selain cuaca yang memang dikatakan ekstrim, adakah kendala lainnya yang menjadi hambatan terkait proses evakuasi? Lantas bagaimana dengan pergerakan tanah di sana, Sudin? Ya, untuk saat ini pergerakan tanah karena kondisi tanah menurut informasi yang kami dapatkan itu tanah di Majene utamanya tanah keras. Namun di daerah Malunda, tepat tidak jauh dari titik gempa itu tanahnya agak lemah, jadi sejumlah titik di sana dirasakan longsor. Ya, lantas kapan proses evakuasi akan kembali dilanjutkan, Sudin? Ya, rencananya yang konfirmasi dari pihak Basarnas tadi, mereka merencanakan akan melakukan proses evakuasi, masih memperkirakan sejumlah warga yang tertimbun di rumah-rumah yang masih sulit dijangkau sekitar pukul 6 pagi. Ya. 6 pagi esok hari. Dan bagaimana kondisi korban luka, ke-62 orang korban luka yang saat ini menjalani perawatan di rumah sakit? Ya, untuk penanganan 62 orang yang di rumah sakit RS Majene ini sudah ditangani pihak rumah sakit, namun kendalanya pihak perawat juga, sejumlah perawat juga mengalami luka-luka, jadi mereka keterbatasan perawat. Baik.
Terima kasih jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Majene, Sulawesi Barat, Sudin Samsudin. Terima kasih Sudin. Sementara itu saudara, bagaimana kondisi pengungsi di Mamuju? Kita akan tanyakan kepada Ibu Sriyanti. Selamat malam Ibu Sriyanti. Malam. Iya, Ibu mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi Ibu malam hari ini? Baik-baik. Di sini Bu, matanya Bu. Nah, sini. Alhamdulillah baik-baik. Selamat malam Ibu Sriyanti. Sepertinya masih ada kendala teknis. Halo. Iya, Ibu Sri. Ibu mungkin bisa diinformasikan kepada kami saat ini apakah betul Ibu sedang mengungsi? Mungkin boleh diceritakan di mana tepatnya titik lokasi pengungsian yang menjadi tempat Ibu bermalam saat ini? Sama saudara, ipar, mertua. Baik, kita masih akan mencoba memperbaiki kendala teknis. Itu tadi Ibu Sriyanti, salah satu warga yang terdampak gempa. Kita juga akan mencoba kembali menghubungi Ibu Sriyanti. Saudara, Kepala BNPB Doni Monardo meninjau pasien di Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat. Sejumlah pasien yang mayoritas berusia lanjut dirawat di tenda darurat di halaman rumah sakit dengan kondisi yang terbatas karena khawatir terjadi gempa susulan. Kembali kami akan mencoba menghubungi salah satu warga terdampak gempa di Sulawesi Barat. Sudah ada Ibu Sriyanti. Selamat malam Ibu Sriyanti. Ya, Ibu, bagaimana kondisi Ibu malam hari ini? Bagaimana kondisi tempat Ibu bermalam? Bisa diceritakan kepada kami Bu Sriyanti? ya, alhamdulillah baik-baik Bu. Cuma ini pakai seadanya saja. Ibu, bisa digambarkan seperti apa pengungsian yang menjadi tempat lokasi Ibu beserta keluarga saat ini bermalam? Apa kebutuhan yang paling dibutuhkan saat ini, Bu? Kami butuh banyak, Mbak. Obat-obatan. Ya, sampai sekarang ini belum ada bantuan. Iya. Ya, semuanya makanan, sembako, semua tidak ada. Tapi untuk makan malam apakah sudah tersedia Ibu tadi malam? Ya, alhamdulillah sudah karena dari teman. Bagaimana dengan fasilitas MCK Ibu? Ya, ini seadanya saja. Ya Ibu Sriyanti, kami turut prihatin atas kondisi yang dialami warga di sana. Ibu Sri, saat ini mungkin Ibu bisa berbagi kepada kami ada berapa warga yang menempati lokasi pengungsian di tempat Ibu bermalam? Banyak di sini warga. Iya, tidak bisa dihitung karena tenda di sini full. Kondisi rumah Ibu apakah berada di Majene? Tidak, di Mamuju. Di Mamuju. Di Mamuju. Artinya semua warga yang berada di lokasi pengungsian saat ini semuanya dari Mamuju ya Bu ya? Iya, dari Mamuju. Saat peristiwa terjadi, Ya, saat peristiwa terjadi apa yang Ibu lakukan saat itu? kenapa Mbak? Saat peristiwa terjadi Ibu Sri, itu sekitar pukul 2:20 WITA. Apa yang Ibu lakukan saat itu? Lagi tidur Mbak. Ya. Iya, ya terus itu ya gempa. Bagaimana dengan keluarga Bu Sri? Alhamdulillah baik-baik semua.
Iya. Semuanya berada di tempat lokasi pengungsian bersama Ibu di sini. Iya, semua ada di sini di lokasi. Ibu, sebagai informasi, apa kebutuhan yang saat ini belum tersedia di sana? Kita membutuhkan semua, Mbak. Tenda, Tenda, tembakau, obat-obatan untuk anak-anak ini. kondisi tendanya bisa digambarkan kepada kami. Ini ada visual Iya. yang digambarkan di layar televisi. Apakah betul memang fasilitasnya begitu terbatas? Iya. Ada korban luka yang berada di tenda Ibu Sri? Tidak ada, Mbak. Alhamdulillah tidak ada. Bagaimana dengan listrik, penerangan Ibu, apakah tersedia di sana? Iya, ada listrik dari sumbangan juga. Baik, baik, artinya masih banyak kebutuhan yang saat ini diperlukan oleh warga terdampak gempa. Kami akan berupaya untuk menyambung informasi Ibu Sri kepada pihak-pihak terkait untuk dapat segera memfasilitasi kebutuhan warga di sana. Kami turut prihatin, Bu Sri, tetap bertahan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan duka cita atas musibah gempa berkekuatan 6,2 magnitudo yang berdampak di Mamuju, Sulawesi Barat. Presiden memerintahkan jajarannya untuk melakukan upaya pencarian dan penanganan korban. Tadi pagi saya sudah juga bertelepon kepada Gubernur Sulawesi Barat dan saya telah juga memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Menteri Sosial, kepada Kepala Basarnas dan Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, serta melakukan perawatan kepada korban yang luka-luka. Dan saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan duka yang mendalam atas korban yang meninggal dunia. Saya juga minta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh petugas di lapangan. Dan dalam kesempatan siang hari ini saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia akibat tanah longsor di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Untuk penanganan longsor di Kabupaten Sumedang saya juga telah perintahkan kepada Kepala BNPB, Menteri Sosial, Menteri PU untuk segera melakukan relokasi warga terdampak bencana tersebut. Terakhir, saya menghimbau agar kita semuanya untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, baik berupa hujan lebat dan yang lainnya, dan selalu memperhatikan peringatan dini mengenai cuaca dari BMKG.